Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kita bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang hadir pada hari ini, Allah berikan kesehatan badan yang paripurna. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah tambahkan ruh keimanan kita. Allah lindungi kita dari orang-orang zalim, dan juga Allah wafatkan kelak kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Kita berdoa sama-sama yuk Bu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apa itu? Doa apa itu? Betul, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. 1, 2, 3. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kami rahmatmu, cintamu. Bukakan cintamu untuk kami ya Allah. Itu artinya. Jadi sebelum masuk masjid pakai kaki apa? Kaki kanan. Itu jangan lupa. Nanti setelah itu kita keluar pakai kaki kiri. Apa doanya? Apa doanya? Doa keluar masjid nanti. Kalau doa masuk masjid tadi kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu rahmatmu, cintamu tolong bukakan untuk kami. Gitu ya. Jalan keluar untuk kami tolong bukakan melalui masjid ini gitu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar nanti apa? Ini kalau subuh sering kesini ya. Nah ini doa nih. Oh sambil ngobrol ya Bu. Iya. Oke, yuk kita naikkan ya. Kita naikkan nih levelnya ya. Kita naikkan level kita lagi. Saya sering bilang kita menuntut ilmu harus walladzina utul ilma darajat. Harus naik setiap kali menuntut ilmu, naik level. Setiap datang ke majelis ilmu naik level. Jadi enggak stuck di situ ya. Apa doanya yuk? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa? Tuh hafal semua langsung. Hanya lupa sedikit gitu ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, fadlik itu keutamaan. Jadi mohon agar keluar dari sini itu Allah bukakan keutamaan-keutamaan dari pintu yang lain, gitu ya. Apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pakai kaki. Oh, di situ ada ya Bu Chandra. Lengkap. Oke. Enggak apa-apa kok. Nanti kalau begitu saling mengingatkan, doa dulu gitu ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau keluar nanti pakai kaki kiri. Masya Allah, kita niatkan itikaf ya. Itikaf itu artinya duduk, diam, lalu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, di dalam hati kita niatkan untuk itikaf. Itikaf itu di masjid ini ya, insya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ibu-ibu sayang salihah yang dirahmati Allah. Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Ya, kenikmatan yang utama juga kita rasakan adalah kenikmatan iman. Betul Bu? Iman. Karena iman itu yang didampingi dengan amal soleh, amanu wa amilus solihah, itu ujungnya ada sejenis reward buat yang melakukan itu. Apa rewardnya? Yaitu mendapatkan rasa bahagia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika orang yang sudah beriman lalu dia melakukan amal soleh apa saja amal solehnya, dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita sering mendengar la tahzan gitu kan. La tahzan itu artinya apa? Jangan
La tahzan, jangan bersedih. Jadi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu artinya mereka tidak akan sedih. Jadi orang-orang yang beriman cuma dua, Bu. Beriman dan melakukan amal soleh, pasti nggak akan sedih. Janji Allah tuh. Janji Allah. Sekarang saya tanya dari sana, dari Bu Nur barangkali atau Bu Memen, amal soleh itu apa saja? Amal soleh itu apa saja? Berbuat baik itu apa yang dilakukan? Perbuatan baiknya itu apa? Sedekah, apalagi? Menolong sesama, apalagi? Amal soleh. Wa aminu wa amilus solihah. Kita kan sering dengar itu ya. Sering kita baca wa amilus solihah. Amanu wa amilus solihah. Dua itu. Amanu wa amilus solihah yang kedua. Kemudian di ujungnya rewardnya adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika dua ini mereka lakukan, tidak akan rasa sedih sedikit pun. Kan begitu. Nah, amanu, beriman, amal soleh atau wa amilus solihah. Tadi sedekah ya, apalagi menolong orang gitu ya, apalagi sebutkan, menuntut ilmu, apalagi amal soleh, mengerjakan atau membaca surat-surat pendek. Oke, apalagi membaca Al-Quran, amal soleh, apalagi berzikir, amal soleh, apalagi mengerjakan perintah Allah itu apa bentuknya? Tadi kan zikir, sholat, baca Quran, apalagi berzikir, apalagi puasa, apalagi puasa, membantu orang tua itu amal soleh, ya, membantu orang tua amal soleh, apalagi jika nggak bisa dihitung, tapi sebutkan, apalagi saking banyaknya sampai nggak bisa disebut ya Bu Maman. Oh, mengungkapkannya ya, oke. Ini kalau saya tanya misalnya, menyapu, memasak, amal soleh bukan? Amal soleh itu artinya gini, amal soleh. Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Jadi setiap semua perbuatan yang baik itu namanya amal soleh. Walaupun tidak terkait misalnya dengan ibadah yang ke Allah. Misalnya pekerjaan tadi, menyapu, memasak, itu amal soleh bukan? Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Memasak, amal soleh bukan? Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Masak itu amal soleh bukan? Iya, termasuk. Karena kita masak buat keluarga kita. Baik kan? Menyapu, membersihkan lantai, amal, perbuatan, soleh, baik. Amal soleh bukan menyapu. Amal soleh, menyapu itu amal soleh, nggak melulu selalu berhubungan dengan kepada Allah ya, hubungan sholat, zikir itu memang betul, tetapi ternyata pekerjaan-pekerjaan yang amal soleh, perbuatan yang baik termasuk adalah tadi amilus solihah atau amal soleh. Apalagi pekerjaan rumah semua lah ya pokoknya. Banyak banget berkata baik. Itu ternyata tapi nggak hitung-hitung ya, ternyata syaratnya satu untuk mendapatkan reward la khaufun tadi, untuk tidak bersedih. Ada orang yang melakukan pekerjaan rumah aja setiap hari tapi dia masih sedih, ada nggak? Ada, karena tidak ada amanu itu beriman atau saya lakukan ini karena Allah. Jadi dia masih, walaupun dia menyapu, dia masak, tapi hatinya masih sedih, masih gundah, masih gulana, gitu ya. Karena dia melakukan itu bukan karena Allah. Gak ada amanunya, gak ada imannya, ya kan? Kalau ada iman Bu, ya jadi lakukan aja semuanya itu karena iman, karena Allah, karena saya mau masak ini supaya dapatkan pahala dari Allah. Kalau masak untuk mendapatkan pujian dari anak, dari mantu, dari suami, masaknya saya biar nanti dapat pujian nih dari anak, gitu ya. Saya masak biar nanti makanan saya dimakan, lalu setelah itu mereka berbuat baik sama saya. Pertanyaan saya, kalau setelah kita masak, lalu anak kita makan, suami kita makan, tapi mereka nggak memuji masakan kita, sedih nggak? Sedih, karena kita melakukannya karena untuk mendapatkan pujian tadi. Pujian dari anak, dari mata, karena ada sesuatu yang bukan karena Allah.
Iya kan? Nah, kita masak kemudian setelah itu untuk mendapatkan supaya orang suami kita baik sama kita, anak kita baik sama kita, karena kita udah masak. Kalau mereka nggak baik sama kita, sedih nggak? Sedih. Tapi kalau karena Allah, Bu, karena Allah kita nggak akan sedih, karena saya masak ini supaya kelak Allah yang membalas amal soleh saya ini. Gitu ya. Jadi bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Contoh kecil misalnya, menuntut ilmu itu amal soleh bukan? Amal soleh, amal perbuatan soleh baik, amal soleh. Kalau menuntutnya ilmu bukan karena Allah, ibu pasti ada sedih-sedihnya. Contoh misalnya, menuntut ilmu itu supaya apa? Supaya dapat ilmu, gitu misalnya, supaya pinter. Pertanyaan saya, kalau ilmu itu berkali-kali disampaikan misalnya ya, Ustadz ceramah untuk diberikan ilmu seminar berkali-kali, tapi nggak paham-paham, sedih nggak? Sedih. Tapi kalau ibu menuntut ilmunya karena Allah, mungkin Bu yang dilihat bukan hasil dari menuntut ilmu tadi, bisa nggak bisanya, bukan itu, tetapi apanya? Sabarnya, pengorbanannya datang kemari, itu yang Allah lihat. Jadi karena Allah menuntut ilmunya, karena supaya nanti saya di akhirat dapatkan balasan bahwa saya telah menuntut ilmu, nggak sedih. Walaupun misalnya nggak paham gitu ya dengan apa yang disampaikan. Misalnya belajar jahit supaya bisa jahit. Saya nanya, belajar jahit itu amal soleh bukan? Belajar jahit amal soleh bukan? Amal soleh. Kalau misalnya kita menuntut ilmu supaya bisa jahit, tapi pada kenyataannya nggak bisa juga, sedih nggak? Sedih. Tapi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan sedih kalau menuntutnya ilmu karena Allah. Karena yang dilihat apa? Sabarnya, pengorbanannya, langkahnya. Jadi menuju masjid ini yang Allah hitung, nggak akan sedih. Ya, jadi betul-betul mari kita sama-sama, yuk amanu wa amilus solihah, lakukan aja Bu. Kalau ibu udah mulai sedih, ibu lakukan apa saja, perbuatan apa saja, lakukan itu karena Allah. Ini saya melakukan ini karena Allah, saya supaya dapatkan pahala dari Allah. Tuh ya, insya Allah seperti itu. Memang sedih bahagia itu memang silih berganti. Tetapi ketika itu datang mulai menghampiri, lakukan aja, karena pasti hilang itu, kabur sedihnya. Ya, kesedihannya, ketakutannya akan menghindar karena kita sudah amanu wa amilus solihah, itu janji Allah dalam surat Al-Baqarah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa selalu berada dalam tadi ya, dua keadaan tadi, apa? Amanu wa amilus solihah, beriman dan beramal soleh, maka janji Allah nggak akan ada rasa sedih. Gitu ya. Alhamdulillah. Termasuk hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Balad. Sudah dibuka? Al-Balad itu adalah surat yang ke-111. Kemarin Al-Fatihah sudah hafal artinya? Insyaallah ya. Al-Fatihah sudah hafal ya, insyaallah ya. Insyaallah. Selanjutnya apa waktu itu? Anna sudah hafal ya? Artinya insyaallah. Al-Falaq sudah hafal ya? Al-Ikhlas gitu ya. Oke. Ini 3 surat ini ada asbabun nuzulnya kan kemarin? Sekarang kita ke Al-Lahab. Al-Lahab. Oh, saya tadi salah ya. Saya bilang Al-Balad ya. Afwan. Al-Lahab. Masih baru di Al-Lahab perjalanan kita ya. Al-Lahab. Mohon maaf di surat ke-111. Al-Ikhlas, setelah itu baru Al-Lahab. Itu masih di awal-awal. Masih di awal-awal. Kita kan itu ya, beruntun perjalanannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang sehat. Masya Allah, tapi udah lama nggak ngaji. Iya, alhamdulillah sudah kembali ya Bu Bari ya. Udah sehat nih. Kalau datang pasti sehat insya Allah. Iya, makanya. Udah kurus kering. Al-Lahab, betul. Al-Lahab ayat surat ke-111. Sudah hafal surat ya? Sudah ya, insyaallah. Jadi kalau baca surat pendek setelah sholat itu tambahkan suratnya ya. Enggak kul-kul lagi, tapi Al-Lahab masukkan. Al-Lahab, ganti lagi Al-Ikhlas, ganti lagi An-Nasr ya. Iya.
Harus ada peningkatan dari kualitas ibadah kita. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu ada gunnah tuh, ya. Abi lahabin. Itu tahan masukkan ke pangkal hidung tuh. Tanwin ketemu wawu itu masukkan ke pangkal hidung. Lahabin wa tab. Coba di ujung huruf ba itu ada tasydid kan? Tahan itu. Tahannya begini. Wa tab. Baru lepas. Qalqalahnya baru dipantulkan. Jadi ditahan dulu. Yada kita ambil harokat terpanjang. Yada a itu ada bendera di atasnya ya. Ada bendera itu adalah dibaca panjang, kita ambil yang panjang. Ya, matja ismun fasil. Kita ulang 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Gitu. Ya. Wa tab. Tahan dulu. Coba di ujung wa tab kayak gitu. 1, 2, 3. Tahan dulu, jangan langsung wa tab. Tapi wa tab. Bedakan nanti di ayat kedua tuh, Bu Rini. Jadi di ayat kedua itu nggak ada tasydidnya, Jadi nanti akan begini aja, kasab, gitu aja. Tapi kalau yang ayat pertama itu ada tasydidnya, ya. Coba dilihat ada tasydidnya. Jadi ditahan dulu, ya kan? Watab, kayak gitu. Watab, tasydid itu yang begini, yang seperti wawu itu, seperti apa? Huruf w itu ya, tasydid. Jadi yang pertama ditahan watab. Yang kedua nanti kasab, gitu aja. Ada bedanya kan? Ada bedanya ya? Watab dengan kasab biasa aja, nggak ada tahannya. Yang kedua coba ma panjang ya. Ma 1, 2, 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sudah selesai kasab, gitu aja. Nggak ditahan seperti ayat pertama. Ya, yang kedua. Yang ketiga, afwan. 1, 2, 3. Sayasla naran dzata lahab. Langsung juga ya. Lahab. Naran dengung ya. Jangan langsung tapi didengungkan dulu. Baik, yang keempat 1, 2, 3. Wamra'atuhu malatal hatab. Itu mimnya ada tasydid lagi tuh. Mim tasydid itu namanya gunnah musyaddadah, tahan. Jangan hanya begini ya, jangan hanya jadi jangan hanya hamma, tapi hamma, tahan. Itu kalau nun bertasydid, mim bertasydid itu tahannya begitu lama. Hamma sampai masuk ke pangkal hidung. Malatal hatab, kayak gitu. Oke, ya diulang 1, 2, 3. Wamra'atuhu malatal hatab. Oke, bagus. Lanjut. Fi. Gunahnya 2 nih. Hab ya, tadi hablum mim masad. Ada tasydid juga kan di situ? Tadi enggak buru-buru. Hablum mim masad. Ada dengungnya. Kita ulang ya yang gunah tadi. Oh, satu lagi. Fi jidiha, tenggorokannya di bawah tuh, Bu. Karena sebelahnya itu naik makhrajnya ke atas. Ha fi jidiha hab. Bedakan tuh, jangan sama. Kalau sama gini bacanya, fi jidiha hablum, sama. Atau enggak fi jidiha hablum, sama. Bedakan ya. Bedakan itu hurufnya. Bedakan di situ tulisannya, coba. Ha yang pertama itu adalah tenggorokan bawah. Ya, aqsal halqi. Ha yang ha itu adalah wasatul halqi atau tenggorokan tengah. Fi jidiha hablum.
hab. Bedakan. Oke? Dengungnya jangan lupa di ujung. Hablum mim masad. 1 2 3. Oke, kayak gitu ya. Jadi bedakan makhraj-makhrajnya. Yuk kita masuk ke tafsirnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu artinya apa? Artinya yuk kita baca. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benarlah binasa. Kemarin surat Al-Ikhlas ada asbabun nuzulnya. Oke? Al-Falaq dengan An-Nas ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu kemarin apa? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya apa? Sebab turunnya surat itu. Misalnya gini, Al-Ikhlas surat itu turunnya karena apa? Kan kemarin udah belajar. Ya kan? Kemudian surat An-Nas turunnya, surat An-Nas dan Al-Ikhlas itu karena apa? Asbabun nuzul namanya. Asbabun nuzul. Masih ingat waktu Al-Ikhlas dan An-Nas itu surat itu turun karena apa? Karena saat itu Nabi Muhammad di apa? Di apa waktu itu disihir. Ingat? Disihir dengan 11 tali, 11 ikatan oleh penyihir. Masih ingat? Kita ingat-ingat lagi aja, nggak apa-apa. Ini kayak lupa ingat nggak apa-apa. Tapi ada bayangannya ya. Jadi Nabi Muhammad saat itu disihir dengan 11 ikatan. Lalu setelah itu Allah turunkan di 2 surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jumlah ayatnya dari seluruh itu ada berapa itu? Al-Falaq dan An-Nas jumlahnya adalah ada 11. Jadi oleh karena itu setelah turun ayat Al-Falaq dan An-Nas, lepaslah ikatan itu satu demi satu. Jadi yang menyihir tadi kan mengikat dengan 11 ikatan. Diikat, kemudian satu ayat turun, ayat ini lepas ikatannya. Satu ayat lagi turun, lepas ayat ini turun, lepas ikatan yang kedua dari para penyihir tadi. Gitu kan? Asbabun nuzul. Apa tadi? Sebab-sebab turunnya. Betul, sebab-sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Qur'an. Nah, di surat ini, di surat Al-Lahab ini juga ada asbabun nuzulnya. Jadi tapi tidak semua surat itu ada asbabun nuzul. Ya, ada yang ada asbabun nuzulnya, sebab tadi surat itu turun karena ada sesuatu hal, ada asbabun nuzul, ada sebabnya kenapa turun. Ada juga yang enggak, karena itu adalah sebuah perintah. Nah, Al-Lahab, ibu-ibu sayang, ada asbabun nuzulnya. Atau kenapa kok surat ini turun gitu. Kita telisik yuk. Asbabun nuzul dari surat Al-Lahab itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari. Imam Bukhari itu adalah seorang perawi hadis yang luar biasa bu ingatannya. Jadi sahih. Jadi rujukan kita yang pertama itu Al-Quran, yang kedua adalah hadis Bukhari. Saking pinternya nih, ingatannya cerdas luar biasa bu ini. Jadi waktu itu Imam Bukhari kecil nih, bahkan saat kecil itu melihat dua orang sedang bertengkar. Dua orang sedang bertengkar dengan bahasa yang berbeda. Kalau kita mungkin bahasa Indonesia, tapi itu mereka bertengkarnya pakai bahasa Inggris, kemungkinannya gitu ya. Tetapi ini bukan bahasanya Imam Bukhari, dia nggak tahu, ini bahasanya nggak ngerti nih. Ya, dua orang bertengkar tadi, bertengkar gini, bertengkar. Lalu setelah itu Imam Bukhari hanya melihat, tapi nggak ngerti mereka bertengkar apa. Setelah itu dua orang yang bertengkar tadi ke hakim, qadhi namanya, ke tempat hakim, lalu mengadukan persoalan. Hakim bilang, ada saksi nggak? Kata hakim. Dua orang tadi bilang nggak ada saksi, hanya anak kecil yang jadi saksi, yaitu Bukhari kecil. Ya, kemudian panggil dia anak kecil, lagi dia juga nggak ngerti dengan bahasa yang kita pertengkarkan tadi. Kita bertengkar tapi dia nggak ngerti kita ngomong apa. Panggil, kata hakimnya. Benar dipanggil Bukhari kecil. Lalu setelah itu, wahai Bukhari, apa kau melihat dua orang bertengkar tadi? Iya. Kemudian setelah itu Bukhari kecil bilang, saya melihat atau menyaksikan mereka bertengkar, tapi saya nggak ngerti bahasanya apa. Tapi apa? Mereka bicaranya apa?
diterangkan sama Bukhari kecil dengan bahasa yang tidak dia mengerti, tapi jelas dari awal sampai akhir. Keren gak? Bahasanya gak ngerti, dia bukan bahasa dia, tapi dia merekam itu dengan kalimat yang sama. Jadi kalau berantamnya misalnya pakai bahasa Sunda, dia tahu kalimat-kalimatnya gitu ya. Misalnya iya teh gitu, padahal dia mungkin bahasanya bahasa Batak atau bahasa Betawi, tapi paham. Keren gak tuh Bukhari kecil ya? Masya Allah, saking kerennya Bukhari kecil itu. Ketika dia membaca satu gini Bu, satu halaman langsung hafal. Kita udah berkali-kali nih ya. Jadi kalau kita bilang ini hadis dari Imam Bukhari, ibu percaya tuh Bu. Karena Sahih Bukhari. Jadi rujukan Muslim setelah Al-Quran itu adalah Sahihnya Bukhari. Bukhari itu yang mencatat kalimat-kalimat gitu ya, yang mencatat kalimat-kalimat dari Rasulullah. Masya Allah. Jadi ini asbabun nuzul dari Al-Lahab itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang cerdasnya luar biasa. Masya Allah ya. Jadi ingatannya itu luar biasa, segitu ingatnya. Masya Allah ya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turun. Asbab-sebab nuzul turun. Asbabun nuzul Al-Lahab itu sebab turunnya surat Al-Lahab. Imam Bukhari meriwayatkan begini asbabun nuzulnya. Pada saat jadi surat Al-Lahab ini kan makiyah. Coba dibaca deh. Ada makiyah Al-Lahab, terus di bawahnya ada tulisan makiyah, betul nggak? Ada nggak tulisannya? Makiyah. Nah, makiyah itu artinya adalah surat ini turun di Mekah. Kalau di situ misalnya ibu lihat surat Al-Baqarah misalnya, Madaniyah, berarti surat itu turun di Madinah. Nah, kalau surat turun di Mekah, berarti ini belum hijrah. Belum hijrah ke Madinah. Berarti ini dakwahnya bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Sembunyi-sembunyi itu apa? Sirriyah, sembunyi-sembunyi. Kalau dakwah kita ini sekarang kan terang-terangan nih, siapa saja bisa melihat. Kalau sembunyi-sembunyi itu dari ketok pintu ke pintu. Bu Bari, ya kayak gitu. Dakwahnya sembunyi-sembunyi, Bu Rini, ke rumah, dari rumah ke rumah. Nah, pertama kali Rasulullah dakwah itu Bu dengan cara sembunyi-sembunyi. Pertama ke keluarganya dulu. Jadi sembunyi-sembunyi, nggak banyak orang yang tahu dakwahnya. Ya, kemudian setelah itu ke rumah sahabatnya dari pintu ke pintu. Gitu. Nah, setelah turun surat untuk mendakwahkan secara terang-terangan, itu Rasulullah pergi ke sebuah bukit. Lalu Rasulullah mengumpulkan orang-orang, berkata, "Ya Sobahah, berkumpullah." Gitu ya, berkumpullah. Jadi Rasulullah ke atas bukit. Pertanyaan saya, kalau Rasulullah memanggil begitu, itu waktu itu belum jadi belum ini ya, belum terang bahwa oh dia adalah Rasulullah, belum. Jadi masih orang-orang masih nggak tahu, oh itu Muhammad gitu aja. Muhammad memanggil di atas bukit. Pertanyaan saya, kira-kira orang-orang Quraisy datang nggak? Belum, baru mau ngasih tahu bahwa ingin menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Kira-kira orang-orang datang nggak? Orang-orang Quraisy ketika Muhammad memanggil datang nggak? Datang nggak kira-kira? Nggak. Yang lain kira-kira datang nggak? Nggak datang. Muhammad bilang ya Sobahah, datanglah kemari. Datang nggak? Ternyata datang Bu. Datang. Belum. Waktu itu belum tahu bahwa Muhammad ini pembawa risalah. Belum tahu. Baru datanglah. Jadi baru Muhammad itu baru kemarilah wahai Quraisy. Itu pada datang. Semua datang ke lapangan yang luas tadi. Setelah itu dikatakan kepada orang-orang tadi, dikatakan begini, "Wahai penduduk Quraisy, jika saya katakan kepada kalian di belakang bukit ini ada pasukan yang ingin menyerang kita, apakah kalian percaya?" Kata Muhammad gitu. Kira-kira orang Quraisy percaya atau enggak? Mereka berkata, "Ya, saya percaya." Belum sebagai rasul waktu itu. Ya, jika saya katakan bahwa di belakang bukit ini, kata Muhammad, ini baru mau terang-terangan, baru mau mulai menyampaikan apa itu Islam, baru mau menyampaikan tentang risalah
Islam ini. Apakah kalian percaya jika ada di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita? Apakah kalian percaya? Kata orang-orang, gimana kira-kira jawabannya? Percaya nggak? Percaya. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi adalah orang-orang yang terjaga akhlaknya. Jadi ketika Muhammad bilang, ketika ada pasukan ketika saya bilang di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua bilang percaya. Kita percaya, iya kan? Setelah itu Muhammad mengatakan, kalau begitu saya akan mengatakan bahwa saya akan memperingatkan tentang azab yang pedih, kata Muhammad waktu itu, iya kan? Ketika orang-orang bilang percaya, Bu, kira-kira apa hikmah dibalik semua itu? Karena Muhammad adalah orang yang terjaga akhlaknya. Kira-kira misalnya begini, ada orang nih, seorang ibu misalnya, kemudian di lapangan, orang-orang datang ke sini misalnya. Ketika nggak punya akhlak, kira-kira orang-orang datang nggak? Nggak datang. Tapi ini Muhammad baru mau dakwah terang-terangan. Ketika Muhammad bilang datanglah ke sini, datanglah ke lapangan ini, orang-orang datang. Tapi kalau Muhammad dari kecil, pemuda, kan waktu itu usianya 40 tahun ya, saat berada di mimbar tadi, di bukit tadi. Ketika Muhammad remaja, pemuda, kemudian berkeluarga, itu memiliki akhlak yang buruk, kira-kira datang nggak? Nggak datang. Itulah keutamaan Muhammad, namanya apa? Digelari oleh penduduk Quraisy, itu adalah Al-Amin. Barulah mulai detik itu permusuhan terjadi antara Quraisy dan Muhammad. Quraisy yang tidak mau beriman. Jadi sebelumnya, Bu, Muhammad itu adalah seorang yang baik gitu ya, yang berakhlak baik, karena itu sangat dihormati oleh Quraisy. Lalu kenapa kok tiba-tiba dimusuhi sejak saat itu? Dimusuhi kenapa? Karena membawa kebenaran, bukan karena akhlaknya. Jadi orang itu, Bu, pasti punya musuh. Tapi ada yang dimusuhi karena akhlak, ada yang dimusuhi karena dia memang benar. Nah, kalau kita dimusuhi karena akhlak, musibah, Bu. Tapi kalau kita dimusuhi karena kita benar, itu anugerah. Tuh. Betul nggak? Kalau kita dimusuhi gara-gara akhlak, kita semua punya musuh nggak? Fitrah pasti punya musuh. Kita semua punya musuh nggak? Musuh itu adalah penghalang. Kadang-kadang menghalangi kita untuk beribadah. Kadang-kadang menghalangi kita untuk jadi malas. Itu musuh. Baik pada diri sendiri, ya, ataupun dari orang sekitar, keluarga kita, ataupun tetangga.